lebih spesifiknya sebenarnya dalam topik ini kita akan membahas sejauh mana atau bagaimana peranan Alkitab yang dapat menolong kita dalam menyelesaikan berbagai konflik yang sering muncul terjadi di dalam diri sesama kita, sesama pelayan, atau juga dengan jemaat. Dan juga, ya, bagaimana peranan Alkitab yang sebenarnya bisa kita gunakan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam dunia usaha, pekerjaan, ataupun juga di dalam dunia bisnis. Banyak orang menyelesaikan konflik selama ini hanya mengandalkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau juga dengan melibatkan orang lain. Taruhlah misalkan orang lain di sini, orang tua, saudara, bahkan bisa juga orang lain di sini maksudnya melibatkan pihak-pihak lain termasuk di dalamnya pengacara dan lain sebagainya. Pertanyaannya, dengan semua upaya atau cara itu, apakah dengan secara otomatis konflik itu dapat terselesaikan dengan tuntas? Seringkali Bapak Ibu konflik itu juga tidak dapat terselesaikan dengan tuntas. Ya, yang artinya justru melahirkan konflik baru atau masalah baru justru sebenarnya. Maka dalam kesempatan ini, kita mau belajar bagaimana menyelesaikan setiap konflik itu dengan tuntas. Ya, dan juga tidak melahirkan konflik baru di tempat yang baru atau di tempat yang lain. Karena saya katakan tadi penyelesaian konflik dengan mengandalkan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, melibatkan orang lain sekalipun, atau lembaga pengadilan agama sekalipun tidak ada juga menyelesaikan tuntas konflik itu. Karena pasti selalu ada ekses negatifnya. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu orang yang berusaha menyelesaikan konflik dengan ujuk-ujuk ke pengadilan. Taruhlah misalkan ini kasus rumah tangga. Seringkali tidak disadari oleh kedua belah pihak. Suami dan istri ini, ya, konflik-konflik lain yang muncul. Hanya dengan karena ego masing-masing, kemarahan masing-masing, maka mereka begitu cepat mengambil jalan bahwa pengadilan agamalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik itu dengan tuntas. Tapi faktanya tidak tuntas juga itu masalah. Karena masalah konflik yang masalah rumah tangga yang sudah inkrah sekalipun sudah diputuskan oleh pihak pengadilan. Kadang-kadang masih ada juga persoalan lain muncul. Persoalannya apa? Anak seringkali juga menjadi korban akibat dari perceraian yang diselesaikan di meja hijau itu. Ya, anak menjadi korban, tidak punya figur yang sempurna dengan kehadiran, dengan kebersamaan antara papa dan mama. Maka itulah yang mengakibatkan seringkali perilaku anak itu makin menjadi-jadi. Karena mereka kehilangan figur sosok seorang papa atau seorang mama di dalam rumah tangga itu sendiri. Lalu orang berpikir begini, tapi kan si istri bisa menikah lagi, si suami bisa menikah lagi. Itu juga tidak langsung serta-merta menyelesaikan tuntas persoalan anak tadi. Mengapa? Karena kasus yang terjadi hari-hari ini kita melihat juga dalam berbagai media. Ya, ayah tiri pun menghamili anak tirinya juga. Ibu tiri pun, ya, tidak sungkan-sungkannya juga menganiaya bahkan membunuh anak tirinya juga. Jadi di situ kita lihat tidak selesai, tidak tuntas itu konflik. Maka saya melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau menyelesaikan konflik itu dengan tuntas, tas, dan tas, saya melihat kita harus kembali kepada sumber solusi yang paling permanen. Kita harus kembali kepada jalan keluar yang paling standar. Tidak lain, tidak bukan.
Tuhan sendiri. Mengapa semua masalah, semua konflik itu harus kita adukan, harus kita laporkan, harus kita selesaikan dengan di dalam Tuhan dan kepada Tuhan. Karena Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya perjelas arti marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kepadaku artinya apa? Tuhan tidak menolak, Tuhan tidak melarang kita untuk selalu datang kepadanya, menyerahkan setiap masalah, pergumulan, persoalan, tantangan, kesukaran, penderitaan. Termasuk konflik loh, Bapak Ibu. Dalam rumah tangga, usaha, dan pekerjaan kita kepada Tuhan. Tuhan senang kita mengadu, Tuhan senang kita datang, merendahkan hati, bermohon. Tuhan bekerja menyelesaikan konflik persoalan yang kita alami. Karena itulah dikatakan di sini semua yang letih lesu. Letih lesu itu kan menggambarkan di sana orang sedang punya pergumulan, orang sedang punya persoalan. Orang sedang menghadapi tantangan demi tantangan yang silih bergantung dalam hidupnya, rumah tangganya, usahanya, pelayanannya. Tuhan bilang, mari kepada aku. Termasuk di sana arti letih lesu di sini dan beban berat. Ya, di dalamnya itu bagian daripada sesuatu hal yang sebenarnya ya Tuhan inginkan kita bawa, Tuhan inginkan kita selesaikan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Berangkat dari sini Bapak Ibu, saya melihat sekali lagi tuntasnya sebuah konflik, tuntasnya sebuah persoalan itu sampai ke akar-akar hanya bisa dilakukan, hanya bisa dirasakan, hanya bisa dialami hanya kalau kita selesaikan di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kalau hanya mengandalkan pikiran, pengetahuan, keterampilan, ilmu, pengalaman, termasuk hakim, pengacara, jaksa, tidak tuntas itu persoalan. Maka seringkali menimbulkan ekses persoalan-persoalan baru atau konflik-konflik baru sebenarnya. Untuk itulah Bapak Ibu, saya akan dalam kesempatan ini akan saya menjelaskan kepada kita semuanya bagaimanakah peranan Alkitab dalam menyelesaikan konflik yang seringkali terjadi muncul di antara sesama kita. Baik sesama hamba Tuhan, baik sesama pelayan, dan juga kita dengan jemaat. Kalau dalam dunia usaha dan bisnis, kita dengan atasan kita, kita dengan bawahan kita, kita dengan kolega bisnis kita, kita dengan rekanan bisnis kita, kita dengan konsumen kita. Yang pertama, Alkitab mampu memandu, mengontrol, memimpin, dan mengarahkan kita bagaimana strategi menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, di situ sebenarnya kita sedang mau melibatkan Tuhan ikut serta-merta campur tangan dalam menyelesaikan konflik yang kita alami. Mengapa? Alkitab itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi kompas, atau penunjuk, atau solusi bagi kita dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hidup kita, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Karena sudah terbukti dan teruji, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat dengan baik-baik. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ada banyak konflik yang pernah terjadi di zaman PL dan juga di zaman Perjanjian Baru. Semuanya terselesaikan dengan tuntas. Contoh, konflik yang terjadi antara Adam dengan Hawa, yang saling mempersalahkan dalam kitab Kejadian. Saling mempersalahkan siapa yang paling pertama dan yang utama yang menjadi penyebab dari kejatuhan mereka ke dalam dosa. Itu kan sudah dijelaskan juga di dalam Alkitab bagaimana menyelesaikannya. Tidak lain tidak bukan. Yang mereka harus bertobat kepada Tuhan. Mudah juga menghadapi konflik dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu Bapak Ibu. Abraham juga berkonflik dengan saudaranya Lot. Yusuf berkonflik juga dengan saudara-saudaranya. Yang akhirnya Yusuf itu dibuang ke sumur, tapi yang akhirnya kembali Yusuf itu dijual menjadi pembantu.
Semua ya, di sisi lain Yesus juga kita melihat dengan jelas dalam perjanjian baru. Tidak kalah luar biasa juga Yesus menghadapi konflik dengan orang-orang Farisi, Bapak Ibu. Tapi semua berbagai jenis konflik itu yang terjadi, semuanya dapat terselesaikan dengan tuntas. Maka saya kira ini tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana Alkitab itu bisa menjadi panduan bagi kita dalam menyelesaikan setiap konflik. Cuman yang menjadi persoalan memang Bapak Ibu, seringkali ini tidak dipahami. Kurang dimengerti atau kurang digali selama ini. Bagaimana sebenarnya Alkitab banyak mencatat strategi, pola, dan cara menyelesaikan konflik. Nah, kalau kita selalu memakai Alkitab menjadi rujukan dalam menyelesaikan konflik, dalam hidup rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita, maka kita akan mendapatkan banyak hikmah, pengertian, jalan keluar, dan solusi. Kita Amsal memberikan wawasan bagi kita yang sangat begitu banyak. Bagaimana pola dan menyelesaikan konflik. Dan bagaimana mencabut akar daripada konflik itu sendiri. Termasuk di dalamnya loh Bapak Ibu. Kemarahan kan salah satu juga menjadi musabab dari konflik itu subur. Kitab Amsal menolong kita bagaimana mengendalikan kemarahan. Sehingga kemarahan kita itu tidak kontraproduktif melahirkan konflik dengan orang lain. Alkitab menjadi panduan yang paling tepat, paling benar, paling akurat dalam menyelesaikan setiap konflik di dalam kehidupan rumah tangga, usaha, bisnis, pekerjaan kita. Mengapa? Karena Alkitab itu isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah. 2 Timotius 3:16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, mulai dari PL sampai dengan Wahyu, berasal dan bersumber dari Allah. Yang bermanfaat, mengajar, membimbing, mendidik, mengevaluasi, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya lihat di sini, harusnya kita orang Kristen, waktu kita menghadapi berbagai hirup-pikuk konflik di dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan, harusnya yang pertama kita datangi itu bukan pengacara, tapi Tuhan dulu. Dan dengan kita bertanya kepada Tuhan, karena kita mengadu kepada Tuhan, tentu dengan membaca firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menerangi hati dan pikiran kita. Apakah konflik ini perlu sesegera mungkin kita sikapi? Bagaimana cara kita mengatasi konflik ini? Karena firman Tuhan itu kan isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan rencana-rencana Tuhan. Maka saya kira tidak ada yang kurang dari Tuhan yang sudah dicatat dalam Alkitab bagi kita dalam menyelesaikan konflik. Maka saya kasih contoh tadi Bapak Ibu, konflik yang dialami Adam dan Hawa, dijelaskan dalam Alkitab bagaimana solusinya. Konflik yang dialami Musa dengan orang-orang yang dipimpin, konflik yang dialami oleh Abraham dengan Lot, konflik yang dialami oleh Yusuf dengan saudaranya, konflik yang dialami oleh Yesus dengan orang-orang Farisi. Saya kira tokoh-tokoh tadi dipakai Tuhan menjadi proyek percontohan buat kita bagaimana mereka menyelesaikan setiap konflik dengan cara Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa selesaikan dengan tuntas konflik itu. Menjadi gambaran buat kita. Kita perlu mengambil pola dan contoh yang mereka lakukan dalam menyelesaikan konflik. Dan semuanya itu dicatat oleh Tuhan lewat firman-Nya. Tidak lain tidak bukan. Supaya kita belajar dari kesalahan mereka. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya supaya kita menjadi lebih baik dalam menyelesaikan menghadapi konflik yang ada, Bapak. Jadi, di dalam bagian yang pertama ini, mari kita komitmen dan konsisten membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi sumber hikmat, karena itulah menjadi kompas, karena itulah yang menjadi solusi, karena itulah akan menuntun kita. Kira-kira kita harus meresponi konflik itu dengan cara bagaimana. Firman Tuhan itu akan menolong kita. Kira-kira kita harus mengambil langkah apa? Melakukan apa dalam menyelesaikan konflik itu? Ya. Maka saya melihat Bapak Ibu, betul, saya merasakan betul ya, dampak daripada konsistensi membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan tiap hari itu ya. Saya rasakan itu. Apalagi kalau hubungannya dalam menghadapi konflik. Ya. Saya selalu mendapatkan hikmat dan pengertian dari Tuhan bagaimana saya menghadapi setiap konflik yang ada. Ya, dengan firman Tuhan tadi. Nah, persoalan orang-orang Kristen hari-hari ini, Bapak Ibu,
semakin rendah komitmen mereka untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sehingga karena begitu rendahnya, ya, maka suburlah konflik di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Maka dengan suburnya itu, ya, maka semakin bertambah subur juga, ya, masalah-masalah yang ditimbulkannya. Sehingga saya katakan tadi konflik itu tidak selesai. Saya kasih contoh. Di dalam Alkitab kita sudah dijelaskan bagaimana menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Bukan cerai, bukan pengadilan agama. Tapi memaafkan dan mengampuni, kan Bapak Ibu. Nah, tapi hari-hari ini banyak kan orang Kristen langsung mengambil jalan pintas, cerai saja. Dengan mencari dalil-dalil Alkitab yang sebenarnya bukan itu arti dari maksud dari ayat-ayat itu. Yang akhirnya apa? Makin banyak pelanggaran yang dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya banyak menghadapi kasus-kasus dalam rumah tangga. Ini juga lagi ada yang saya tangani hari-hari ini. Udah di ujung tanduk ini pernikahan mereka. Anak-anaknya sudah bermahasiswa, suami istri ini pengusaha. Karena suaminya selingkuh, maka istrinya ngotot untuk minta cerai. Lalu waktu itu dia bilang, Pak Tony, saya mau cerai, tolong doakan Pak Tony. Saya bilang, kalau ibu cerai, ada dua hal yang ibu lawan. Ada dua hal yang ibu langgar. Satu, Tuhan, ibu melawan Tuhan. Karena Tuhan bilang, apa yang saya persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berarti ibu melawan Tuhan. Yang kedua, ibu melanggar firman Tuhan. Kalau dua ini sudah ibu langgar, maka sudah pasti keputusan yang akan ibu ambil tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Dan tidak akan pernah membuat hidup pribadi ibu walaupun sudah cerai dengan suami lebih baik. Tidak akan pernah. Ingat dan catat baik-baik saja. Lalu akhirnya beliau mengatakan, tapi Pak Tony gimana? Suami saya di depan mata kepala sendiri, saya selingkuh loh Pak. Saya lihat loh istri simpanannya dan sebagainya. Tapi saya bilang begini, saya paham, saya mengerti perasaan ibu. Saya tidak membenarkan tindakan keputusan perilaku suami ibu. Saya hanya sekedar mau menolong, mengingatkan ibu, ayo kembali memakai cara Tuhan, jalan Tuhan, strategi Tuhan dalam mengatasi konflik dalam rumah tangga itu. Prinsipnya, jangan melawan Tuhan, jangan juga melawan firman Tuhan. Saya yakin masalah ibu akan selesai. Saya yakin suami ibu akan kembali kepada ibu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya minta ibu ini menyediakan waktu minimal 1 kali sebulan pembinaan dengan saya. Dan puji Tuhan, setelah berbulan-bulan, setiap bulan ibu ini selalu kasih progres laporan ke saya. Dan terakhir saya dengar laporannya adalah, sudah semakin lebih baik suami. Suaminya tidak ada lagi kontak hubungan dengan selingkuhannya. Dan mereka sudah satu rumah. Dan sudah semakin lebih baik. Ini contoh. Bagaimana sebenarnya Alkitab itu dapat membantu dan membimbing kita menyelesaikan konflik yang terjadi. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bisnis. Soal yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa telah terbukti dapat menyelesaikan berbagai konflik dalam Alkitab. Maka dengan semua pembuktian itu, dengan semua contoh-contoh itu, harusnya kita orang Kristen mengcopy paste pola dan cara Allah dalam menyelesaikan konflik dalam Alkitab. Contoh, misalkan Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 31. Bagaimana Tuhan menolong Ishak dalam menyelesaikan berbagai konflik dengan orang-orang Filistin dalam hal menggali sumur. Ya. Ishak dan para gembalanya memiliki perjuangan yang pahit dalam menghadapi orang Filistin. Karena setiap kali Ishak dan para gembalanya menggali sumur untuk mereka bisa mendapatkan air minum, orang Filistin itu selalu mengklaim bahwa air yang dihasilkan oleh Ishak dan orang-orangnya selalu disabotase, selalu diklaim, selalu diambil alih, selalu dirampok, selalu dikuasai kembali orang-orang Filistin. Ya, sumur yang mereka gali itu. Dan orang Filistin itu mengklaim air yang dihasilkan itulah air mereka. Dan orang Filistin tidak pernah henti-hentinya bertarung memperebutkan setiap sumur yang digali oleh
Ishak dan para gembalanya. Bapak Ibu, ini dikasih oleh Tuhan Yesus dalam menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Allah tidur? Apakah Allah berdiam diri? Apakah Allah berpangku tangan? No. Allah memberikan hikmat dan kekuatan dan kuasa bagi Ishak. Sehingga tiba-tiba saja hati dan pikiran orang-orang Filistin yang tadi hanya mau merampok sumur yang digali. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, di tengah-tengah tekanan pergumulan, himpitan yang dialami oleh Ishak tadi, saya katakan tadi, Tuhan itu hadir, Tuhan itu datang. Tuhan tidak membiarkan situasi dan keadaan itu terus menghimpit Ishak dan juga orang-orangnya. Nih, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, semua itu dicatat baik-baik di dalam Kejadian pasal 26 ayat 22. Di sana dikatakan ketika para gembala Ishak menggali sumur lain, orang-orang Filistin tidak lagi melawan mereka. Yeah. Kenapa? Orang Palestina itu tidak lagi merampok, tidak lagi menjajah, tidak lagi menguasai setiap sumur yang digali oleh Ishak dan juga orang-orangnya. Karena Tuhan ya menjamah hati, mengubahkan hati orang-orang Palestina itu. Karena Tuhan bekerja di dalam diri orang-orang Palestina itu loh Bapak Ibu. Apa yang mau saya sampaikan buat kita dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pasti mengalami konflik. Hanya mungkin yang membedakannya itu adalah jenisnya. Ada yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga. Di sisi lain ada di antara kita yang mengalami konflik dalam usahanya, dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Ayo, Tuhan kita sanggup. Tuhan kita itu cukup bisa kita andalkan menyelesaikan konflik itu. Karena tadi kalau kita lihat di sini ya, Ishak ini kan tidak punya kuasa melawan orang Palestina karena dia orang yang dijajah. Apalagi tanah, sumur yang dia gali itu kan bukan di tanahnya sendiri. Di tanah orang Palestina kan sangat lemah posisinya. Tapi waktu Ishak konsisten mengalir, berseru dan bermohon dan bergantung secara total kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar seruannya, Tuhan mendengar permohonannya. Disitulah Tuhan juga bekerja, mengubah hati, melembutkan hati, mengontrol dan mengendalikan hati pikiran orang Palestina. Sehingga Ishak terbebas dari tekanan yang bertubi-tubi dari orang Palestina itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun konflik yang sedang kita hadapi hari ini, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, atau juga dengan rekan, sekerja kita dengan rekan bisnis kita. Jangan pernah malas mengadu sama Tuhan. Jangan pernah ya meragukan pertolongan Tuhan. Konsisten memohonkannya, konsisten mendoakannya dari waktu ke waktu, konsisten berseru kepada Tuhan. Pembelaan Tuhan akan datang bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya juga sedang mengalami konflik ini. Ini baru terjadi, masih sampai sekarang kok konfliknya. Ini saya sedang menghadapi seseorang, ya, karena dia menganggap orang besar di sebuah kampus itu, ya, lalu dia mau mensabotase jadwal saya ngajar di tempat itu. Jadi ini dia di kampus itu orang struktural. Dia dosen tetap, saya dosen LB. Berarti kan saya bukan dosen tetap nih. Dia sedang mau berusaha berjuang menggeser posisi saya. Saya dengarkan berita ini minggu lalu Bapak Ibu dari seseorang. Waktu saya dengar berita itu, dan Bapak Ibu tahu, cara dia untuk menggeser posisi saya, ya, itu cara ya yang sangat-sangat buruk. Caranya gimana? Dia coba memfitnah saya kepada pihak ya di kampus itu. Waktu saya dengar itu minggu lalu, saya yang langsung terpikir dalam hati dan pikiran saya adalah,
Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan bekerja di dalam konflik yang sedang saya alami. Itu yang selalu saya lakukan. Ditambah, saya makin lebih terus lagi menghubungkan setiap konflik yang saya alami itu dengan apa? Setiap firman Tuhan yang saya baca. Apa yang terjadi? Ada hasilnya. Setelah 1 minggu saya alami bergumul terus dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jumat kemarin saya ketemu dengan pejabat lain di kampus itu. Dan pejabat ini tidak satu agama loh dengan kita, Bapak Ibu. Saudara kita tetangga sebelah. Waktu saya ketemu, saya kenalan, saya jelaskan. Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk kampus itu. Dan juga saya saya bawa semua ijazah yang saya punya. Kesimpulan akhir dari pejabat di kampus itu apa, Bapak Ibu? Pak Tony, aturan kita jelas di kampus ini. Dan semua aturan yang kita punya di kampus ini, Pak Tony lulus semuanya memenuhi kriteria itu. Maka sebagai pimpinan di tempat ini, Pak Tony, saya mau dan saya dukung Pak Tony Hartap mengajar di kampus ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali Tuhan izinkan satu konflik itu terjadi di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, usaha, bisnis, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sebenarnya Tuhan mau menegur kita. Adakah kita masih mau tetap datang kepada Dia, berharap kepada Dia, bermohon kepada Dia, dan mengandalkan Dia? Waktu kita tetap berharap dan bermohon dan mengandalkan Dia, Tuhan pun bekerja, Tuhan pun berkarya, walaupun tidak satu agama loh, Bapak Ibu. Kita dengan orang yang berkonflik itu, Tuhan bisa mengubahkan hati pikiran orang itu. Itu saya alami. Karena itu juga dilakukan oleh Ishak sebenarnya. Dia tidak punya daya sebagai manusia. Posisinya sangat lemah. Dia pendatang. Tapi dia tetap mengadu dan bermohon kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menghargai. Disitulah Tuhan mengapresiasi. Disitulah tangan Tuhan turut bekerja. Hanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan siapapun kita hari ini berkonflik. Mungkin orang itu lebih hebat, lebih tinggi, lebih berkuasa dari posisi kita. Tapi Tuhan kita lebih berkuasa daripada posisi orang itu. Tuhan kita lebih hebat dari orang itu. Karena orang itu juga hidup. Karena Tuhan kita yang memberikan napas hidup. Allah sudah terbukti dapat menyelesaikan berbagai konflik di dalam Alkitab. Mari kita kembali kepada Alkitab dalam menyelesaikan setiap konflik yang ada. Yang kedua, lagi-lagi Alkitab telah membuktikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dalam menyelesaikan setiap konflik. Artinya apa? Di dalam Tuhan tidak ada satu masalah, tidak ada satu persoalan baik yang kecil dan amat dan sangat besar yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Yeremia pasal 32 itu juga berkata, Akulah Tuhan, Allah semua manusia. Nah ini Bapak Ibu coba diperhatikan. Akulah Tuhan, kata Tuhan ini. Allah semua manusia. Allah semua manusia loh. Jadi apapun agama orang itu, apapun warna kulit orang itu, apapun di mana, bagaimanapun posisi orang itu, Tuhan kita juga yang berkuasa menghidupkan orang itu. Tetap Tuhan kita juga memberikan nafas kehidupan bagi orang itu. Tetap Tuhan kita juga yang berotoritas dalam diri orang itu. Maka Tuhan bilang, adakah yang sesuatu yang terlalu sulit bagi saya? Mungkin kita menganggap persoalan kita atau konflik yang kita alami hari ini begitu tingginya, begitu beratnya, begitu banyaknya, bagaikan mungkin bergunung-gunung begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pesankan, tolong Bapak renungkan firman Tuhan ini. Kulah Tuhan, kata Tuhan, Allah semua manusia. Apakah ada sesuatu yang terlalu sulit bagi saya? Enggak ada. Yang ini juga loh Bapak Ibu yang selalu saya pegang, yang selalu saya iman, yang selalu saya percayai. Waktu saya menghadapi konflik dengan siapa? Termasuk yang saya katakan tadi. Posisi saya sangat lemah. Karena kenapa? Saya bukan dosen tetap di situ. Saya hanya dosen LB yang siap sedia tertendang setiap saat kan gitu. Tapi tiba-tiba saja Tuhan bela saya lewat siapa? Lewat orang lain yang tidak satu agama, tidak satu keyakinan, tidak satu suku juga loh Bapak Ibu. Dan saya belum pernah kenalan dengan dia.
Dan saya merasakan kemarin Roh Kudus bekerja luar biasa dalam perbincangan, dalam percakapan kami. Hebatnya kita punya Tuhan. Ya. Misalkan Bapak Ibu, Allah membantu Yusuf dalam menyelesaikan konflik yang amat dan sangat sulit yang dialaminya sehubungan dengan saudara-saudaranya, kan? Konflik yang dialami Yusuf pertama kali itu kan bukan Tante Potifar, bukan. Bukan dengan Om Potifar, bukan. Dengan saudaranya kok. Siapa? Adik-adik ya, kakak-kakaknya. Artinya apa? Seringkali orang bertanya begini, Pak Tony, usus punya usus, sebenarnya kita itu paling berpotensi berkonflik dengan siapa? Saya bilang dengan orang terdekat. Jadi kamu usah berpikir jauh-jauh dulu. Orang terdekat. Siapa Pak Tony? Istri. Suami. Siapa lagi? Anak. Terus siapa lagi? Kakak beradik. Orang tua. Itu kan lingkaran yang paling terdekat dengan kita, kan? Karena misalnya sumber konflik itu sebenarnya ya, itu dari orang paling terdekat dengan kita kok, yang sering berinteraksi dengan kita. Itu juga kan yang dialami oleh Yusuf sebenarnya. Jadi apa yang dialami Yusuf ini kan memberikan sebuah proyek percontohan ini. Hei manusia, kalau kalian menghadapi konflik dengan kakak beradik, bersaudara, dengan orang tua dan mertua, jangan baper. Lihat aku contohnya bagaimana cara menghadapinya, bagaimana caranya Tuhan menolong saya. Kan kira-kira itu mau Yusuf jelaskan ke kita, kan? Seringkali loh Bapak Ibu, kita yang bersaudara, ujung-ujung langsung pikirannya menyelesaikan konflik apa? Pengadilan agama, kan? Kantor polisi. Selesai itu konflik. Mereka sampai turun ke generasi kedua, ketiga, anak cucu, kan Bapak Ibu. Dan kadang-kadang kita menganggap, wah, saya pasti akan kalah karena saya tidak punya kemampuan oleh apapun. Belum tentu. Kalau hidup kita benar dalam Tuhan, iman kita benar, wah, Tuhan punya acara untuk membela kita loh Bapak Ibu. Kita tahu akibat daripada apa yang dilakukan oleh saudara Yusuf. Akhirnya dia menjadi budak di Mesir selama 13 tahun loh Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi Tuhan membebaskan dan melepaskan dan menolong Yusuf keluar dari semua itu. Ya. Dan akhirnya kalau kita lihat, Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir loh Bapak Ibu. Artinya apa? Yusuf bisa menjadi orang besar. Karena dia tetap mengandalkan Tuhan. Melibatkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Mengadu kepada Tuhan waktu dia menghadapi setiap konflik dalam dia baik yang datang dari saudaranya, bahkan dari Om Potifar, Tante Potifar, dari orang-orang yang dipenjara bersama dengan dia. Semua konflik itu dapat terselesaikan dengan baik. Bahkan konflik itu justru membuahkan, menjadikan Yusuf menjadi orang besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita menghadapi konflik, jangan langsung cepat berpikir pendek. Yaitu apa? Mengandalkan akal dan pikiran. Jangan. Tanya Tuhan dulu, libatkan Tuhan dulu. Ngadu dulu sama Tuhan. Itu Bapak Ibu yang kita lakukan. Karena Tuhanlah pembela kita. Karena tadi ayat di atas Bapak Ibu jangan lupa ya. Dia adalah Allah semua manusia. Apapun agama orang itu, apapun suku orang itu, apapun warna kulit orang itu. Kalau Tuhan, kalau ada Tuhan, pembelaan Tuhan ada di pihak kita. Apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan mau membantu Yusuf dan juga tokoh-tokoh kita yang baik para nabi dan juga para rasul perjanjian baru, dalam menyelesaikan konflik dalam hidup mereka, keluarga mereka, pekerjaan, pelayanan mereka, masa sih Allah yang sama, yang kita punya, yang kita percaya, maka Allahnya kan tidak sanggup menyelesaikan konflik yang dialami oleh kita, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Allah kita sama kok. Kuasanya sama, namanya sama, Tuhannya sama. Maka ini selalu saya katakan kepada banyak orang. Tuhan kita itu tidak tetap kasih kuasanya dulu sekarang sampai seorang. Cuma mungkin yang menjadi pembedanya adalah kalau orang lain
bisa merasakan kasih pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan konflik dalam hidupnya, usahanya, pekerjaan bisnisnya. Karena dia makin lebih taat kepada Tuhan waktu dia menghadapi konflik. Tapi mungkin yang sebagian besar orang Kristen waktu menghadapi konflik apa? Semakin menjauh dari Tuhan. Akibatnya apa? Konflik yang kecil bertambah besar. Bukan hanya bertambah besar, makin kalah terus menghadapi konflik. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu ya. Bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Kita juga sudah teruji dan terbukti. Iya. Menolong manusia dalam mengidentifikasi. Mengidentifikasi artinya melokalisir. Iya. Atau menempatkan setiap masalah itu secara proporsional. Dan bagaimana menyelesaikan persoalan itu, konflik itu secara proporsional dan juga secara kontekstual. Salah satu faktor terbesar yang menjadi pemicu munculnya konflik adalah masalah marah, Bapak Ibu. Ya. Ini yang seringkali menjadi penyulut terbesar. Orang itu akhirnya mudah gampang berkonflik dengan semua orang. Baik di keluarga, baik di pekerjaan, baik di usaha dan bisnisnya. Marah. Gampang marah. Sering marah. Bapak Ibu, memang ada dua jenis namanya kemarahan. Satu, ada namanya kemarahan negatif yang artinya ya dalam bahasa lain, kemarahan yang destruktif. Ini tidak boleh kita pelihara. Ini tidak boleh kita pakai dalam hidup ini. Karena kenapa? Kalau ini selalu terus kita pakai, kita pertahankan dalam diri kita, maka ini akan sering merongrong dan merusak, bahkan membuat kita waktu berhadapan, berkomunikasi, bekerja sama, layani dengan orang lain, akan selalu mengalami yang namanya konflik. Untuk itulah Amsal pasal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Ya. Kemarahan yang destruktif atau kemarahan yang negatif. Apa contoh konkret daripada kemarahan yang negatif atau kemarahan yang destruktif ini? Misalkan Bapak Ibu, kita mendengar kita dituduh seseorang negatif tentang negatif ya. Tapi informasi itu kita dengar dari orang keempat, kelima, keenam, bukan dari orang pertama. Lalu langsung kita percayailah itu informasi itu, lalu kita telan mentah-mentah, lalu langsung marah-marah. Waktu dengar informasi itu, lalu kita hampiri orang itu, meluapkan kemarahan kita. Akhirnya apa? Kita yang masuk penjara, orang itu tidak masuk penjara. Ini adalah bentuk kemarahan yang destruktif atau negatif. Mengapa? Karena kita tidak pernah melakukan cek and recheck dulu kan Bapak Ibu. Apakah informasi yang kita dengar dari si B, C, D, E, X itu benar seperti itu? Tapi kita langsung percaya begitu saja. Harusnya kan kita cek and recheck dulu dong kepada orang bersangkutan. Benarkah dia pernah menuduh kita tentang sesuatu yang negatif? Kan harusnya itu yang kita lakukan. Jadi, ini harus hati-hati kita Bapak Ibu. Karena kemarahan yang destruktif atau negatif ini dapat menyebabkan mendorong seseorang untuk bertengkar. Awalnya sih melalui komunikasi. Tapi tidak jarang, ini bisa akan melahirkan masalah baru, yaitu apa? Penganiayaan dan bahkan juga pembunuhan Bapak Ibu. Kemarahan yang tidak terkontrol menyebabkan rasio kita seringkali menjadi lumpuh untuk menganalisis, ya, untuk melakukan cek and recheck. Apakah memang informasi yang kita dengar itu benar seperti itu, ya, yang disampaikan si A. Itu tidak lagi kita pakai akal dan pikiran kita dengan normal, dengan sehat. Karena kenapa? Langsung kita tersulut oleh amarah, kan gitu. Jadi jangan mudah, jangan langsung marah-marah dulu kalau kita mendengar sesuatu hal negatif. Harusnya kita identifikasi dengan cara lakukan cek and recheck. Tanya orang itu, benarkah dia bisa menyampaikan itu? Karena kadang-kadang kan Bapak Ibu, ya ada juga kadang-kadang orang ada apa menambah-nambahin atau mengurangin kan gitu.
Maksud informasi itu sebenarnya bukan begitu, tapi sampai karena udah terlalu banyak orang dengar, ya udah itu makin bertambah-tambah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan tidak ada. Kalau kemarahan kita tidak terkontrol dalam mendengar, merespon semua masalah, ya maka akan sulit bagi kita berpikir jernih, berpikir terang, ya dalam melokalisir, dalam menempatkan, dalam mencari akar daripada konflik itu sendiri, yang sehingga mengakibatkan akhirnya konflik-konflik yang baru. Nih, saya menjelaskan lebih lanjut Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita gunakan supaya kemarahan itu jangan menjadi penyulut, penyumbang bagi kita di dalam menghadapi konflik. Saya akan jelaskan strategi mengatasi kemarahan supaya tidak mendatangkan dosa konflik baru. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kita harus sadar dulu apa alasannya untuk marah. Kenapa kita harus marah? Jadi artinya begini, ya kita harus pikirkan dulu, kita harus renungkan dulu. Alasan kita untuk marah itu harus jelas dulu. Jangan kita marah tanpa ada sebab akibat yang jelas, tanpa ada suatu informasi yang akurat. Jangan langsung marah-marah. Pastikan dulu informasinya, duduk soalnya apa, bagaimana sebenarnya. Efesus pasal 4 ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah ini Bapak Ibu. Dan janganlah matahari terbenam sebelum badan amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26 ini mau mengingatkan sebenarnya. Iya. Sebelum kita marah, pastikan dulu. Ya. Apakah informasi yang kita dengar itu sudah itu sesuatu hal yang valid atau tidak? Jadi lakukan cek and recheck dulu. Jangan langsung marah-marah. Ya. Dan yang kedua, ya. Kalau kita terlalu cepat marah tanpa melakukan cek and recheck terhadap sebuah berita, terhadap sebuah informasi yang ditujukan kepada kita, itu bisa mendatangkan dosa kan buat kita. Yang artinya apa? Salah kaprah. Kita simpulkan, kita tuduh orang lain, ya jahat. Padahal orang itu nggak pernah ngomong begitu. Dan itu mendatangkan dosa buat kita. Jadi langsung dua konsekuensinya. Satu, kita marah, itu juga udah salah. Yang kedua, ya kita tuduh orang lain berbuat salah, padahal dia nggak pernah melakukan itu, nggak pernah mengatakan itu. Nah, dikatakan janganlah matahari terbenam. Artinya apa? Kita udah langsung marah-marah, udah langsung nuduh orang itu seujon. Terus apa lagi? Kita menyimpan dendam. Menyimpan dendam, kemarahan itu deh. Ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Akhirnya menjadi akar pahit. Maka dalam konteks ini Bapak Ibu, ada memang jenis kemarahan yang tidak mendatangkan dosa. Ini yang dimaksud dengan kemarahan yang konstruktif atau kemarahan yang sifatnya membangun. Sepertinya, kita wajar harus marah terhadap istri atau anak atau orang lain. Kalau mereka melakukan dosa, kalau mereka melakukan kesalahan, kita harus wajar, kita wajib dan harus marah. Tapi yang kita marahin di sini bukan orangnya, tapi kesalahannya, perbuatannya. Berarti dalam konteks ini, objek kemarahan kita jelas, benar. Yaitu apa? Adanya suatu tindakan dan perbuatan yang salah dan dosa kan Bapak Ibu. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Waktu Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, marahkan Tuhan di situ. Kemarahan yang Tuhan lakukan itu adalah kemarahan yang konstruktif, kemarahan yang membangun, kemarahan yang positif. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Jadi pertanyaannya, bolehkah Pak Tony kita marah konstruktif? Boleh. Tapi pastikan yang kita marahin ini apa alasannya, apa sebab akibatnya.
Kemarahan yang konstruktif ini harus dalam kerangka mendidik orang ya, menegur orang, membimbing orang, dan menyelamatkan orang supaya jangan lagi jatuh di dalam dosa, jangan lagi melakukan kesalahan. Lebih ke arah sana dia. Jadi kalau anak kita misalkan malas belajar, Bapak Ibu ya, lalu kita tidak marah, tidak menegur anak kita, itu berarti kita orang tua yang salah. Ya, jangan lupa itu ya. Jangan hanya berpikir, tapi kan dia kan anak si mata wayang gue. Gak begitu Bapak Ibu, itu namanya kita mencelakakan anak kita itu. Kita udah tahu kalau dia malas belajar itu kan akan apa? Membuat dia tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Ujungnya apa nanti? Tinggal keras. Kan gitu. Nah, kalau kita tidak marah, ya, tidak menolong dia, tidak menyelamatkan dia, tidak mendidik dia, berarti kita lain berikan doa restu anak kita itu hancur dalam hidupnya dan studinya kan Bapak Ibu. Dalam konteks itu, kita harus marah. Karena itu bagian daripada kemarahan yang konstruktif membangun. Ya, tapi jangan juga begini Bapak Ibu ya. Kemarahan kita itu berlebihan. Dengan cara apa? Kita habisi nyawanya, nggak boleh juga lah. Itu namanya bukan konstruktif gitu, bukan mendidik lagi itu Bapak Ibu ya. Nah, so, lain daripada kemarahan, ya, destruktif yang negatif tadi. Misalkan nih, istri kita sudah masak dengan segala usaha, dengan segala upaya yang terbaik. Begitu ya. Tapi kita suami masih mencari celah, mencari-cari kesalahan. Masih menyalah-nyalahkan istri kita. Nah, itu namanya kita marah destruktif itu. Begitu ya. Sebaliknya, suami-suami sudah berusaha berjuang dengan sekuat tenaga ya. Cari cuan, cari nafkah untuk istri anak. Tapi suaminya kalau pulang kantor selalu disambut pakai wajah angka 8, kira-kira begitu. Ya, artinya selalu dimarah-marahin suaminya. Ah, itu namanya kemarahan yang destruktif, yang negatif itu. Ya, nah jadi kita harus hindari dan jauhi kemarahan yang negatif atau yang destruktif tadi. Karena kenapa? Kemarahan ini seringkali menjadi penyumbang munculnya, ya suburnya konflik dalam rumah tangga, bahkan juga dalam pelayanan, juga dalam bisnis dan usaha, Bapak Ibu. Ya, Matius pasal 5 ayat 22 mengatakan kemarahan yang tidak didasari satu alasan atau tindakan yang salah akan mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita nih, Bapak Ibu, tidak tahu sebab akibat dari sesuatu itu langsung kita marah. Hati-hati, ada hukumannya juga itu dari Tuhan buat kita. Jadi artinya dalam hal ini kita tidak boleh sembarangan serampangan marah, nggak boleh. Harus jelas dulu persoalannya. Karena saya katakan tadi, Yesus Tuhan marah sama Adam dan Hawa, itu kan ada alasannya. Karena Adam dan Hawa memakan buah itu. Kan gitu. Yesus berkali-kali marah sama orang-orang Farisi dalam perjanjian baru. Ada alasannya juga. Bahkan Yesus pernah marah terhadap para murid-muridnya juga. Ada alasan yang benar juga dan alasan yang jelas. Yesus lakukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, marah tanpa alasan atau tujuan yang benar adalah dosa. Saya ulangi lagi. Marah tanpa alasan, tujuan, dasar yang benar, dosa loh. Begitu ya. Karena seringkali akar dari kemarahan itu, ya, didasari dari iri hati, kesombongan, keserakahan, keegoisan, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi hendaknya kita mulai malam hari ini Bapak Ibu harus objektif kalau kita mau marah. Ya, jangan subjektif. Karena kalau subjektif ujungnya nanti kemarahan kita ya melahirkan konflik dan itu akan mendatangkan dosa. Ya. Jadi dengan demikian jagalah hati kita, pikiran kita, perasaan kita, jangan mudah tersulut, jangan mudah terprovokasi oleh setiap informasi yang kita dengar. Jangan. Ya, jangan. Dan jangan juga kita terlalu mudah untuk mengambil keputusan atau juga mengambil sebuah tindakan. Ya, pastikan Bapak Ibu, ya, kalau kita marah itu, pastikan dulu datanya, sumber informasinya benar,
jelas atau tidak. Ya, kalau belum, lebih baik kita lakukan dulu pencarian informasi yang lebih, kita lakukan cek and recheck lagi, ya, sumber berita itu pertama kali dari siapa dan dari mana. Yang kedua, jangan terlalu sering marah. Dan, ya, jangan terlalu sering marah. Karena kalau orang yang sering marah, sebenarnya ini sudah bagian dari dosa. Saya kembali ke ayat tadi, Bapak Ibu. Efesus pasal 4, 26. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa nih? Berarti orang ini marah-marah terus kerjanya. Setiap detik, setiap menit, jam, hari. Satu harian, Bapak Ibu, marah-marah terus kerjanya. Nggak ada capek-capeknya dia kalau nggak marah. Kalau nggak marah. Habis hari ini marah, datang hari esok marah lagi. Datang minggu depan marah lagi, datang tahun depan marah lagi. Yang menjadi moto hidupnya kali adalah tiada hari tanpa marah. Nah, ini contoh kasus misalkan di dalam Daniel pasal 3 ayat 13. Ini contohnya di Nebukadnezar, Bapak Ibu. Ya. Sesudah kemudian Nebukadnezar dalam kemarahan dan kemarahan. Nah, ini berarti kan Nebukadnezar ini senang marah-marah nih. Akan ada pengulangan kata kemarahan dan kemarahan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya. Nah, ini dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap, lalu orang itu dibawa menghadap raja. Ini konteksnya waktu itu Nebukadnezar ya menelan berita hoax dari pegawai-pegawainya, dari pejabat-pejabat istana lingkaran satunya dia. Di mana ya orang-orang sekitar Nebukadnezar, pegawai-pegawai istana Nebukadnezar itu nggak senang, iri terhadap Daniel dan teman-temannya. Maka dipimpinlah Daniel dan teman-temannya dengan fitnahan apa? Daniel dan teman-temannya tidak mau menghormati sang raja. Nah, itulah fitnahannya kira-kira. Ngerala itu Nebukadnezar. Percaya gitu aja dia informasi hoax itu. Dipanggillah Daniel, Sadrak, Mesak. Lalu, Bapak tahu kan kelanjutannya? Daniel, Sadrak, Mesak dilemparkan ke dalam gua, ke dalam gua. Yang dimana di dalamnya sudah ada singa yang sudah lapar berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, di sini kita lihat, ya, kemarahan yang terus-menerus bisa melahirkan satu keputusan dan tindakan yang negatif loh Bapak. Yang akibatnya apa? Itu bisa menghilangkan nyawa orang lain. Dan juga apa? Itu bisa berimbas kepada diri sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau bukan karena pertolongan Tuhan terhadap Daniel, Sadrak, Mesak, ya, yang memegang kendali mulut singa itu, maka dapat dipastikan Daniel dan teman-temannya pasti akan langsung binasa detik itu juga di dalam gua singa itu. Maksud saya dalam konteks ini adalah betapa kemarahan yang terus-menerus dipelihara, dibangun, dipertahankan, itu akan mencelakakan diri sendiri dan juga akan mencederai banyak orang. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan yang terus-menerus dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kekerasan yang akhirnya menyakiti orang lain. Jadi kita harus hati-hati. Karena kalau orang yang terus-menerus dalam kemarahan, berarti orang ini kan tidak mungkin dipimpin Roh Kudus, Bapak Ibu. Pasti dipimpin dan dikuasai oleh roh kuda itu. Atau roh iblis itu. Artinya apa? Orang terus marah-marah, berarti orang yang diperbudak, dikuasai, dikendalikan, dan diperalat oleh iblis kan dia. Nah, jangan sampai lengah Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita selalu menganggap kalau kita marah-marah terus pasti kita sedang benar. Belum tentulah. Kan marah-marah terus itu. Ya, apalagi tadi kita sudah singgung Bapak Ibu ya. Kalau orang marah-marah terus, itu akal dan pikiran sehatnya itu nggak bisa dengan normal menghadapi, menyelesaikan setiap masalah atau konflik yang ada. Nah, jadi ini perlu kita hindari, ini perlu kita jauhi. Bahkan begini,
Kemarahan yang terus-menerus itu juga membawa efek negatif terhadap kesehatannya. Bisa. Salah satunya misalkan nih, ya, darah tinggi loh. Bisa mengarah ke sana dia. Ya, pada akhirnya kan bisa fatal. Stroke dan lain sebagainya. Jadi hindari, Bapak Ibu, sifat untuk selalu sering marah-marah. Jadi tidak ada ceritanya dalam Alkitab orang yang selalu marah-marah akan umur panjang. Iya, diberkati Tuhan, enggak lah. Umur pendek ya pasti. Sakit-sakitan cepat itu. Dan lagi-lagi, udah umurnya pendek, sakit-sakitan, masalahnya banyak pula. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita hindari. Dan begini Bapak Ibu, orang-orang di sekitar kita nggak nyaman. Contohnya begini, misalkan kalau di rumah nih, suami atau istri selalu marah-marah terus. Coba, seringkali saya katakan, berarti rumah tangga kita itu bagaikan neraka jilid 2 kan. Sama juga misalkan, di pelayanan di gereja. Ya, setiap kali kita khotbah marah-marah terus. Setiap kali kita ngajar marah-marah terus. Nah, dalam pekerjaan sama juga. Ini pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri loh Bapak Ibu. Jadi karena beliau ini merasa owner, pemilik perusahaan itu. Ya setiap saat kerjanya marah-marah terus. Dan kami setiap pagi itu ada namanya persekutuan pribadi, persekutuan bersama, satu bersama, setiap pagi jam 7 sampai dengan jam 8. Tapi setiap kali nanti selesai ibadah, Bapak Ibu, marah-marah kerjanya. Jadi hanya karyawan-karyawan yang ikut satu di setiap pagi dengan dia selalu begini. Loh, Bapak ini satu buat apa sih ikut satu? Buat apa sih kantor ini membuat ibadah tiap pagi? Karena kenapa? Ownernya, direkturnya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Lama-kelamaan nggak ada orang yang mau tertarik ikut satu dua gitu dengan dia. Dan tidak hanya berhenti di situ loh Bapak Ibu. Lama-kelamaan karyawannya resign. Ya, karena yang punya orang, padahal yang punya orang Kristen nih. Ya, karena itu tadi selalu marah-marah terus. Nah, jadi ini harus kita jauhi Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, bagian C. Kalau marah, jangan kelamaan. Yesus marah sama Adam. Tidak seumur hidup Yesus marah kan? Marah kan? Simon Petrus menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Oke. Tidak selama-lamanya Yesus marah sama Petrus. Enggak loh Bapak Ibu. Nah, jangan lupa itu ya. Pernah juga Yesus mengatakan kepada para muridnya, hai ulat beludak. Kan begitu ya. Tapi selesai itu, Yesus gak marah-marah terus. Jadi Yesus itu, dia selalu marah itu secara objektif, proporsional, dan kontekstual. Itu Yesus itu. Ya. Jadi artinya, kalau marah itu jangan lama-lama. Karena bisa mendatangkan dosa. Mari kita lihat ayatnya. Efesus pasal 4 ayat 26. Jangan biarkan matahari terbenam. Ini nih maksudnya. Apa? Jangan marah lama-lama. Bapak Ibu, kemarahan itu, cara kita biasanya marah itu kan ada 2 pola. Ada 2 cara. Satu, lewat komunikasi kita ungkapkan kemarahan kita. Tapi juga apa? Diam. Pola ini sering kita pakai nih. Misalnya orang yang marah menyalurkannya lewat komunikasi nggak lama biasanya. Dia hanya pokoknya yang penting udah lepas gitu. Nah, tapi kadang-kadang ini agak kurang baik juga. Kurang baiknya di mana? Karena tidak lihat duduk persoalannya kan udah langsung marah-marah aja, itu juga salah kan gitu ya. Tapi ada juga kita punya pola mengambil posisi, mengambil cara dia marah itu apa diam. Bayangin Bapak Ibu, suami istri satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, tapi diam terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Lalu, ya buat apa kita berumah tangga? Pakai satu rumah, kita pakai satu kamar tidur. Ini juga nggak boleh. Makanya dikatakan jangan biarkan matahari terbenam. Karena kalau udah, jadi artinya jangan sampai menyimpan kemarahan itu
di dalam hati dan pikiran kita yang akhirnya itu menjadi akar pahit. Dan ujungnya nanti itu menjadi dosa. Ya, kemarahan yang berlangsung secara terus-menerus artinya sampai berjam-jam, berhari-hari, minggu, bulan, dan tahun akan menghasilkan perilaku yang merusak. Maka saya katakan sama keluarga-keluarga. Nanti kesal sama suami atau sama istri. Iya, coba-coba selesaikan. Iya. Jangan dibawa sampai ke tempat tidur. Ya memang sih masih satu kamar, masih satu tempat tidur. Tetapi, ya diam-diaman terus. Kan gitu. Ini juga nggak boleh. Karena kalau sudah begitu, mulai kan dari satu malam itu. Lama-kelamaan nanti apa? Memang malam kedua, ketiga masih begitu terus sih. Masih satu kamar, satu rumah. Tapi diam terus. Bapak Ibu Saudara tahu, ujung-ujungnya nanti Ibu akan bilang begini. Udah, ceraikan aja, ceraikan. Tiba-tiba saja, minggu besoknya, istri sama suami ketemu di pengadilan agama sama-sama mendaftarkan perkara perceraian. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Karena kalau kita lama diam-diamannya, lama marahannya, jangan lupa iblis senang, iblis bahagia. Berarti dia sukses menghancurkan komunikasi, hubungan, relasi kita antara kita dengan istri kita. Ya, jadi tolong Bapak Ibu selalu diingat ya. Kalau saya lama mendiamkan istri saya, suami saya, atau saya sering marah-marah sama istri saya, sama suami saya, anak-anak saya, oh berarti ini iblis akan siap memakai saya, memperbudak saya, memperalat saya, kan gitu harus ada. Jangan mau kita diperalat oleh iblis Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, ya pengalaman ini pernah dilakukan oleh seorang dosen. Beliau ini profesor di sebuah perguruan tinggi di Jepang. Rupanya dosen ini, motonya, tiada hari tanpa marah. Maka setiap kali dia mengajar, selalu marah-marah terus terhadap para mahasiswanya. Suatu saat ada seorang mahasiswa yang menjadi pelampiasan kemarahan sang profesor ini. Akibatnya si mahasiswa ini kepahitan. Dan kepahitan itu diaktualisasikan dengan cara dia cari suatu momen dan kesempatan untuk menghabisi dosennya. Dan betul dia bunuh itu dosennya. Setelah dia selesai membunuh dan habisi nyawa dosennya, karena dia berpikir lari kemanapun pasti bisa dicari oleh aparat polisi. Maka jalan terakhir yang dipikirkan oleh si mahasiswa ini adalah dia naik ke lantai 4 gedung di mana dia kuliah. Lalu di sana dia loncat indah alias bunuh diri. Buktinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya si profesor ini kemarahannya itu sebenarnya bukan hanya terjadi, akarnya bukan dimulai dari hanya karena setiap kali dia berjumpa dengan mahasiswanya, bukan. Tapi akar persoalannya itu sebenarnya karena itu adalah ungkapan dari ekspresi kemarahan dia yang terbawa-bawa dari rumah sebenarnya. Bapak Ibu, ini kita harus belajar ya. Jangan juga begini. Karena di dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, bahkan juga dalam pelayanan kita menghadapi banyak konflik, banyak masalah. Jangan sampai pada akhirnya semua masalah konflik yang terjadi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, itu kita bawa ke rumah. Lalu ekspresi kemarahan kita itu kita aktualisasikan, kita ungkapkan kepada istri, suami, anak-anak kita. Itu tidak boleh loh Bapak Ibu. Karena di situ kita sudah 2 kali ya melakukan dosa. Marah dapat melahirkan kebencian, kepahitan, dan pembunuhan. Maksud bunuh diri sendiri. Si mahasiswa tadi, kenapa dia bunuh diri? Karena dia marah. Sebab tidak ada jalan lain untuk dia lari dan kabur dari perbuatan yang dilakukan selain daripada menghabisi nyawa sendiri. Untuk itu Bapak Ibu janganlah sampai kita dikuasai dan dikendalikan oleh iblis, lalu dia dengan seenaknya
memperbudak, memakai kita. Untuk apa? Marah-marah. Maka untuk itulah Efesus mengingatkan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya, lagi-lagi Bapak Ibu, pastikan hati dan pikiran kita selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus ya. Supaya kita terhindar dari ya kecenderungan untuk selalu marah dalam jangka waktu yang lama. Jangan mudah atau cepat marah. Banyak orang yang kurang menyadari konsekuensi dari emosi yang cepat marah. Sehingga tanpa disadari hasil dari kemarahan yang dilakukan seringkali mempermalukan diri sendiri. Pasal 14 ayat 17 mengatakan siapa lekas naik dan berlaku bodoh. Jadi begini Bapak Ibu. Orang yang reaktif, mudah marah, gampang marah, tanpa melihat duduk persoalan dari sebuah masalah itu menandakan, itu memberikan bukti nyata bahwa sebenarnya Amsal katakan loh, orang ini bodoh. Orang ini tidak lagi dapat memakai akar logika pikirannya dengan benar. Maka dikatakan, orang yang cepat dan mudah marah adalah orang yang mempermalukan diri sendiri. Kita bersyukur kita punya presiden yang hebat ya. Pak D. Jokowi. Tiap hari nggak henti-hentinya hujatan datang kepada dia. Terakhir hujatan yang lagi dalam proses hukum hari ini adalah wajahnya Presiden Jokowi digambarkan salah satu patung yang ada di Candi Borobudur kan Bapak Ibu. Dia nggak langsung marah-marah. Ya. Dia tidak langsung suruh polisi membunuh orang yang membuat gambar itu atau menyebarkan gambar itu. Tenang aja dia. Saya pikir ini berikan contoh. Ya, bagaimana cerdiknya presiden kita dalam mengatasi ya amarahnya karena dia tidak mudah marah. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu pernah dengar berita tentang seorang ibu rumah tangga di Surabaya menganiaya dan membunuh anak kandungnya satu-satunya. Bapak Ibu tahu persoalannya apa? Hanya karena anaknya ini sulit untuk dikasih makan. Sehingga sang ibu pun marah besar dan langsung anak tersebut dipukuli sampai mati. Akhirnya si ibu ini pun juga ditangkap oleh polisi lalu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita mengendalikan ya kemarahan kita dengan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai kemarahan yang memimpin dan menguasai diri kita sendiri. Karena itu akan melahirkan tindakan dan keputusan yang akan fatal. Nah, itu tentang bagaimana kita memanage, mengelola kemarahan supaya tidak mendatangkan dosa, supaya tidak mendatangkan konflik, supaya tidak mendatangkan masalah dengan orang lain. Dan juga tidak membawa sebab akibat terhadap diri kita sendiri. Bagian yang kelima, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberikan cara praktis dalam mengatasi berbagai konflik. Yang artinya apa? Jangan reaktif, jangan cepat marah. Kita perlu banyak belajar dari kisah Elia yang marah terhadap Daud karena meninggalkan kambing dombanya di padang rumput yang hijau. Waktu itu Elia hanya berhadapan-hadapan dengan Goliat. Lalu tiba-tiba Daud datang menghampiri Elia. Tujuannya Daud mau menolong Elia sebenarnya kakaknya. Tapi Elia marah sama Daud dengan mengatakan, ngapain kau kesini? Itu kata Elia ke Daud. Kamu tinggalin kambing domba kita di sana, hanya kamu datang ke sini, kata kakaknya Elia. Tapi Bapak Ibu, Daud tidak marah loh. Daud tidak langsung cepat marah, Daud tidak langsung emosi, Daud tidak langsung reaktif, Daud tidak langsung tonjok kakaknya. Elia enggak loh. Cool. Pertanyaannya Bapak Ibu, sebagai refleksi, ketika orang lain menyebut nama kita atau menghina kita dengan kata-kata kasar seperti yang ditunjukkan kepada Daud, bagaimana kira-kira respon kita? Reaktifkah? Cepat marahkah? Cepat kita tendangkah? Cepat kita pukul? Cepat kita tamparkah? Cepat kita maki-makikah?
Harus kita belajar dari Daud, Bapak Ibu ya. Jangan reaktif, jangan cepat marah. Ya. Daud tidak berusaha melakukan balas dendam terhadap kakaknya. Tapi dia tetap cool, dia tetap dengar, dia tetap turutin, lalu dia tanya lagi sama orang lain. Gideon juga mengalami hal yang sama. Nanti Bapak bisa baca dalam Hakim-Hakim 8, pasal 8 ayat 1 ya. Ya. Bagaimana sebenarnya dia berada di tengah-tengah peperangan dan ingin mengalahkan orang Midian dan orang Palestina yang mendekati dia dengan kata-kata marah. Tapi dia tidak langsung reaktif. Tapi dia selalu terus menjaga hatinya dulu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang bersama dengan Gideon waktu itu memojokkan Gideon karena dianggap Gideon ini lelet. Ya, tidak cepat bergabung dengan mereka. Lalu Gideon dipersalahkan. Tapi Gideon cool aja. Ya, tidak langsung reaktif, tidak langsung marah. Ya. Terhadap orang-orang yang menuduh dia lelet. Ya, bisa juga mungkin tell me kira-kira begitu ya. Tidak proaktif. Tidak langsung marah dia. Tapi dia tetap menghadapi tuduhan itu ya dengan membuktikan bahwa dia tidak seperti bahwa apa yang dituduhkan kepada dia itu tidak seperti itulah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan reaktif, jangan cepat marah. Karena itu menandakan kita tidak dewasa rohani. Karena itu menandakan kita tidak matang dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi bagian yang kelima, 6. Alkitab memberikan hikmah bagi kita dalam menyelesaikan konflik loh Bapak Ibu. Ya. Maka bagaimana kita bisa merasakan pertolongan Tuhan lewat firman Tuhan yang memberikan hikmah bagi kita dalam menyelesaikan konflik? Maka yang pertama, cara taktisnya, mencari dan menyelesaikan setiap sumber atau akar daripada konflik itu. Kesalahan utama yang sering dilakukan oleh banyak orang dalam menyelesaikan konflik adalah jarang mencari dulu ya akar sumber daripada konflik itu. Jarang. Tapi yang selalu dikedepankan adalah menyalahkan, menyerang, menghakimi. Tanpa pernah berpikir sumber akar daripada konflik ini apa sih sebenarnya. Sehingga apa? Keputusannya dan tindakannya selalu melampaui daripada masalah yang akar masalah. Sehingga lahir masalah-masalah baru. Langsung marah-marah tidak akan menyelesaikan konflik. Tidak akan pernah menyelesaikan konflik. Langsung marah-marah. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan lebih diperlukan bagi kita dalam menyelesaikan konflik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah Amsal pasal 11 mengingatkan kita. Kalbudi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saya ulangi. Kalbudi membuat seseorang panjang sabar. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita mendengar, waktu kita menghadapi suatu masalah, suatu konflik, jangan langsung marah-marah dulu, jangan langsung tersulut dulu, jangan langsung emosi dulu. Gunakan akal dan pikiran kita. Karena dikatakan akal budi membuat seseorang panjang sabar. Gunakan akal dan pikiran kita. Libatkan Roh Kudus yang ada di hati kita. Untuk apa? Mengidentifikasi asal-usul atau sumber daripada konflik itu sendiri. Dan juga, jangan juga langsung ucuk-ucuk. Kita memutuskan atau melakukan pada tindakan yang sifatnya penghakiman. Jangan, karena dikatakan di sini. Upayakan dulu, upaya dan usaha untuk apa? Memaafkan. Menarik Bapak Ibu. Saya tadi nonton berita, dan ini bagus banget. Saya di Kompas TV. Jadi sekarang kejaksaan itu ada sebuah program baru. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan kejahatan? Contoh paling gampang saja, yang saya lihat dari siang. Jadi ada seorang bapak. Ekonominya memang sangat minim.
Lalu dia rindu, ya, karena dalam proses ini masa-masa pandemi, ceritanya, anaknya butuh handphone untuk belajar online. Bapaknya nggak punya uang untuk beli handphone. Istrinya hanya cuma seorang pembantu rumah tangga. Lalu si bapak ini nyolong handphone orang lain di pasar. Ketangkap basah si bapak ini. Lalu dipukuli, lalu tangkap polisi. Tapi yang menarik begini Bapak Ibu. Jaksa tidak serta-merta memenjarakan orang itu. Tapi jaksa berusaha mempertemukan si perampok ini dengan orang yang dirampok. Lalu mereka disuruh berdamai. Dan yang menarik Bapak Ibu, dua-duanya orang Kristen. Perampoknya orang Kristen, yang dirampok orang Kristen pula. Lalu, ya, di hadapan jaksa dan polisi, si laki-laki perampok ini mohon maaf dan minta ampun sama si ibu yang handphonenya dicuri. Sampai nangis dia. Dan saya bersyukur ya. Ibu ini katakan begini, kamu tahu kenapa saya maafkan kamu? Kamu tahu kenapa saya ampuni kamu? Saya tidak tahu, Bu. Ini kata si perampok. Saya maafkan kamu, saya ampuni kamu. Supaya Tuhan juga mengampuni dosa dan kesalahan saya. Keren. Itu orang Kristen. Orang Kristen malingnya, yang dirang Kristen. Wah, ini tuh keren banget tuh. Saya pikir, wah, ini jadi kesaksian bagi banyak orang nih, karena pasti ditonton banyak orang. Ya, Bapak Ibu, ini contoh tidak langsung marah-marah gitu loh. Tidak langsung matikan dia di penjara, enggak. Tapi dimaafkan dan diampuni. Iya. Sebagai orang yang sudah diselamatkan dan sudah diampuni oleh Tuhan, maka saya kira kita juga harus lebih mudah memberikan maaf dan pengampunan bagi orang lain. Ya. Karena kan kita sudah diampuni Tuhan kan. Maka begini, Bapak Ibu. Kalau ada orang yang ngaku sudah bertobat, sungguh-sungguh kepada Yesus, yakin dan percaya dosanya sudah diampuni, tapi waktu ada orang lain menjolimi dia, sulit mengampuni, berarti omong kosong dia sudah bertobat. Ya, Bapak Ibu, ya, ingat jangan lupa ya. Jadi praktek pengampunan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu juga bisa kita praktek. Waktu kita dijolimi, waktu kita difitnah oleh orang lain. Ini saya sering alami loh Bapak Ibu. Saya alami. Sering. Langsung diingat. Saya langsung ingat itu. Iya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Iya, ya. Kalau Tuhan Yesus saja bilang, ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Masa sih saya nggak bisa mengampuni orang sih? Bapak Ibu ini penting ya. Pastikan kita telah menemukan dan memiliki fakta yang benar tentang sumber konflik itu sendiri. Jadi jangan Bapak Ibu, kita belum tahu sumber konflik, isi berita yang sesungguhnya, tapi kita udah langsung marah-marah. Kita lakukan dulu upaya pencarian informasi itu. Nah, untuk mendapatkan fakta tersebut, kita perlu melakukan penyelidikan yang menyeluruh tentang fakta-fakta yang menjadi sumber daripada konflik itu sendiri. Ya, pastikan kita sudah punya buktinya. Dan bukti yang kita punya itu dapat dipercaya. Informasi yang kita terima itu benar-benar valid. Jangan hanya karena kata orang, jangan, berbahaya. Ya. Nah, jadi kita setelah itu Bapak Ibu, ya, jangan juga dikatakan kalau kita belum melakukan pencarian informasi dan data-data yang akurat, ya, jangan dulu kita memutuskan sesuatu atau mengambil sebuah tindakan, jangan. Nah, apalagi sampai menghakimi. Karena sekali lagi, itu mempermalukan diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Raja Daud pernah melakukan pendekatan ini loh Bapak Ibu. Ketika ia tidak yakin apakah orang-orang yang mendekatinya waktu itu, ya, benar-benar hati dan pikiran mereka itu tulus mau membantu Raja Daud atau mau merongrong atau mengkhianati atau menusuk Raja Daud dari belakang. Kan gitu. Nah, tapi yang menarik begini. Daud bermohon dan berdoa kepada Tuhan dalam Mazmur 143 ayat 1. Di sana Daud berkata, Tuhan, dengarkanlah doaku, dengarkanlah permohonanku. Karena saya tidak tahu orang-orang ini motivasinya sebenarnya jujur, tulus, murni, atau bengkok. Ya, mendekati saya. Dia berseru, dia bermohon ya kepada Tuhan. Nah,
Ini menjadi penting Bapak Ibu sekali lagi. Ya, Daud sekali lagi, dia tidak mudah menyimpulkan, dia tidak langsung menuduh, wah ini pasti semua orang-orang di sini bengkok motivasinya. Tapi dia tetap datang, mengadu kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan, dan juga bersandar kepada Tuhan. Nah, saya kira pola ini Bapak Ibu perlu kita pakai ya dalam mengatasi setiap konflik yang ada. Nah, selesaikanlah setiap konflik itu tanpa melahirkan konflik baru. Apa maksudnya? Banyak orang tidak peduli dengan konflik yang dialami sesamanya. Entah itu orang tua, suami, istri, mertua, atau teman sepelayanan. Seringkali orang berpikir, itu kan bukan urusanku, itu bukan masalahku, itu masalah lo, kan kira-kira begitu ya. Yang penting kemarahanku kan kira-kira begitu ya. Kekesalanku sudah saya tumpahkan. Gitu. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, kita Bapak Ibu di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor, di pelayanan, ya. Jangan lupa kita harus juga menjadi model, kita harus menjadi teladan, kita juga harus menjadi ya perpanjangan tangan Tuhan bagaimana menyelesaikan setiap konflik yang ada. Ya. Nah, contoh banyak orang berpikir pengadilan merupakan cara satu-satunya paling efektif untuk menyelesaikan konflik. Nah, sekali lagi Bapak Ibu tidak terbukti pengadilan itu dapat tuntas menyelesaikan setiap konflik yang ada. Enggak. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu, ya anak jadi korban sepanjang hidupnya itu. Belum lagi pasangan suami istri harus bayar pengacara mahal-mahal. Udah bayar uang yang dipakai untuk bayar pengacara sekalipun, itu juga apa? Jual warisan sama-sama juga. Jadi artinya apa? Pisah, cerai. Gak ada yang untung tuh. Buntung. Jadi, maka kalau untuk menghadapi konflik rumah tangga begini, Bapak Ibu, selalu saya katakan, kembali kepada Tuhan. Kembali pakai cara Tuhan. Kembali pakai firman Tuhan. Walaupun seringkali, tapi kan Pak Tony, kalau pakai cara Tuhan, susah. Lama. Loh, saya bilang, kamu pakai jalan tersingkat, kamu pakai jalan termudah, tersimpel, terpendek, makin bertambah banyak pelanggaran yang akan dilahirkan oleh keputusan. Kita Bapak Ibu ya. Belajar menjadi pendengar yang baik. Karena kenapa? Seringkali ya orang muda tersulut emosi amarahnya karena tidak mau dengar dulu. Dia langsung apa? Merespon, langsung apa? Menyimpulkan. Padahal belum tentu apa yang disampaikannya itu benar demikian adanya. Nih, banyak kali orang gagal menjadi pendengar. Untuk itulah Yakobus 1:19 mengingatkan Bapak Ibu. Hai saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar. Hendak cepat mendengar loh Bapak ya. Tetapi lamban untuk berkata-kata. Lamban untuk marah. Ini. Boleh kuping kita ini cepat mendengar, boleh. Boleh banget. Tetapi apa yang kita dengar jangan langsung kita simpulkan. Udah benar ini, nggak boleh. Jangan langsung apa yang kita dengar itu langsung kita ekspresikan dalam bentuk apa? Kemarahan. Iya. Ya, itu nggak boleh Bapak. Nah, jadi hendaklah kita belajar mendengar dengan seksama setiap informasi yang berhubungan dengan konflik. Ya, luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk coba memikirkan dengan jernih. Apa sih awal mulanya konflik ini? Amsal pasal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal jahat. Jadi Bapak Ibu, jika kita langsung menjawab tuduhan yang belum teruji dan terbukti kebenarannya, ya, maka sekali lagi, pasti jawaban kita akan salah. Pasti kesimpulan kita pasti akan salah. Hal yang berikutnya, kalau memang sumber konflik itu adalah kita, dan itu mengakibatkan kerugian secara finansial, secara materi, kita harus siap membayarnya loh Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau konflik itu berasal dari orang lain dan kita dirugikan, kita punya hak yang sama juga. Meminta ganti rugi dari apa yang kerugian yang kita alami. Roma pasal 13 ayat 7. Bayarkanlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, juga kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan rasa hormat kepada orang yang menerima rasa hormat. Jadi Bapak Ibu,
Contoh paling gampang nih. Kalau kita belum punya SIM, tidak pakai helm nih. Gitu ya. Lalu kita dengan PD-nya berkendaraan di jalan, naik motor, ya kita harus siap tanggung risikonya, ditilang polisi. Jangan salah ngeyel. Seperti kemarin itu, ada seorang ibu, udah salah, ngeyel pula. Tidak cukup hanya ngeyel, dijambak, ya, ditonjok. Terus apa? Dia niaya Pak polisi, masuk penjara itu si ibu. Nggak boleh terjadi Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita hindari supaya tidak kontraproduktif. Ya, Alkitab juga memberikan solusi kepada kita dan kebijaksanaan bagaimana kita mengelola konflik. Satu, jangan cepat percaya dengan isu atau gosip. Konflik dapat terjadi di dalam jemaat karena mulai muncul suburnya, peredaran gosip di antara jemaat, di antara para pelayan, di antara para karyawan. Yang namanya gosip Bapak Ibu, makin digosok makin sip. Amsal pasal 16 ayat 28. Iya, perilaku gosip atau tukang gosip atau biang gosip itu terbukti dan teruji telah menghancurkan banyak hubungan suami istri. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tetangga atau siapapun mengatakan, suamimu itu saya lihat di tempat sana loh, jangan langsung percaya. Kan gitu. Karena kenapa bisa saja orang ini mau menghancurkan rumah tangga kita kan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir, wah ini informasi benar nih. Belum tentu. Gitu ya. Saya lihat kemarin istrimu itu pegang-pegangan loh dengan orang lain. Padahal, ya, itu anak kita sendiri yang dipegang. Gitu. Jadi, ya, jangan mudah percaya dengan gosip Bapak Ibu ya. Nah, Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis, padamlah api. Bila penfitnah tak ada, redahlah pertengkaran. Ya. Jadi, saudaraku bergosip bisa maka dengan menambahkan kayu api ke pembakaran. Artinya apa? Tukang gosip itu, biang gosip itu orang yang suka menambah dan mengurangi sebuah informasi, sebuah perkataan. Tidak boleh kita percaya total itu, Bapak Ibu. Karena kenapa? Itu subur melahirkan konflik di dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dan juga di dalam pekerjaan. Hal yang berikutnya, mendiskusikan dan memecahkan konflik. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 memberi petunjuk kepada setiap orang dalam menyelesaikan setiap konflik, baik pribadi satu dengan yang lain. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami konflik itu, diajarkan kita di sini sebenarnya adalah cari bantuan penyelesaian. Yang pertama, 4 mata dulu menyelesaikannya. Kalau kita suami istri pasti selesaikan dulu. Kalau nggak bisa, boleh hadirkan orang ketiga. Siapa? Boleh mertua, boleh orang tua. Tetapi orang tua dan mertua ini harus menjadi mediator ya. Jangan menjadi pendukung salah satu pihak. Tidak boleh, harus netral posisi. Bisa juga kita melibatkan lagi, lebih luas lagi siapa? Pendeta hamba Tuhan. Tetapi sekali lagi, pendeta dan hamba Tuhan ini sifatnya harus netral dia. Tidak boleh dia memperlebar konflik dalam rumah tangga itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, bagaimana posisi kita? Kalau kita harus jelaskan di mana kesalahan kedua belah pihak. Kita juga harus menjelaskan di mana kebenaran kedua belah pihak. Ya, jangan memperlebar, jangan membesar konflik itu, saudara ya. Nah, itu mendiskusikan dan memecahkan konflik itu. Jadi lagi-lagi saya katakan tadi, saya orang yang selalu mengatakan anti pengadilan agama. Enggak. Saya tidak melihat itu cara Tuhan di dalam Alkitab. Enggak. Tuhan punya banyak cara kok menyelesaikan persoalan dalam rumah. Baik, kiranya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu boleh kita praktekkan di dalam dunia pelayanan dan bahkan juga dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan saya berdoa banyak supaya Bapak Ibu bisa memakai ini juga untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.